Asifa. Ya, hadir. Gladys. Ya, hadir. Kenia. Ya, hadir. Melisa. Nanda. Ya, hadir. Gina. Sima. Ya, hadir. Silva. Ya, hadir. Oke. Sipa. Ya, hadir. Oke. Siska. Ya, hadir. Ya. Sofi. Ya, hadir. Oke, semuanya hadir. Silakan buka buku ceritanya sekarang. Kita lanjut ke materi. Kemarin itu tentang bentuk-bentuk surat pemberitahuan SPT. Untuk pembelajaran hari ini, Bapak mau mengevaluasi kalian dan bentuk 1, 2, 3 kelompok. Silakan kalian buatkan soalnya. Per kelompok itu 5 soal. Silakan kerjakan beserta jawabannya. Nanti yang menjawab kelompok yang lain ya. Oke, silakan kerjakan. Kalau sudah, angkat tangannya, kita mulai untuk sesi tanya jawab antar kelompok. Oke, gimana udah semua pengerjaan soal pertanyaannya? Ya, Ya, oke baiklah. Dimulai dari kelompok 1 ya. ya. Kelompok 1 Sipa ya. Sipa silakan untuk memberikan atau melemparkan pertanyaannya yang pertama. Ya, ini bertanya, bagaimana gambaran pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak di Indonesia? Kita tabung dulu pertanyaannya ya. Ya. Kelompok 2, ayo Sipa silakan pertanyaannya. Ya, ini bertanya, sebutkan fungsi surat setoran pajak. Ya. Kelompok 3 berikutnya, Sophie silakan. Ya, ini bertanya, bagaimana pembayaran dan pelaporan pajak jika tanggal dan repot bertepatan dengan hari besar atau hari libur? Oke. Ketiga pertanyaan itu silakan ajukan tangan yang mau menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Kelompok mana dulu? Kelompok 3. Silakan Sophie jawab nomor 1 dari kelompok 1 ya. Ya. Oke, dari Sipa. Izin menjawab pertanyaan, bagaimana gambaran pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak di Indonesia? Pelaksanaan dan pembayaran dan pelaporan pajak di Indonesia melibatkan beberapa proses dan prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak. Yang pertama, pendaftaran NPWP. Yang kedua, pengumpulan data keuangan. Yang ketiga, penghitungan pajak. Yang keempat, pengisian SPT. Yang kelima, pembayaran pajak. Yang keenam, pelaporan dan audit. Yang ketujuh, pengaduan pembayaran pajak. Dan yang terakhir, pemantauan perubahan aturan pajak. Ada tambahan dari kelompok yang lain? Kelompok 1 gimana jawabannya? Dari Asipa, dari Silva ya. Ya, Silva. menjawab bahwa untuk memberikan kemudahan dan menciptakan ketertiban pelaksanaan pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak, perlu adanya pengaturan mengenai tata
Ada yang nambah lagi kelompok 2? Cukup sama jawabannya? Oke, berarti jawabannya udah ambil ya. Itu gimana kelompok 1 jawaban kelompok 3 betul? Oke, berikutnya kelompok 2 yang mengajukan itu Asyifa. Mau dijawab oleh kelompok berapa? Kelompok 1? Silakan kelompok 1. Ya, Siapa? izin mengulang kembali soal. Bagaimana dalam perhitungan pajak terjadi kesalahan? Yaitu siap menjawab. Dalam perhitungan pajak, kesalahan dapat terjadi karena berbagai alasan. Beberapa kemungkinan penyebab kesalahan dan perhitungan pajak antara lain: 1. Kesalahan dalam pengumpulan data. 2. Kesalahan dalam penggunaan rumus atau perhitungan. 3. Ketidakakuran atau ketidakpahaman terhadap peraturan pajak. 4. Perubahan peraturan pajak. Oke, gimana pertanyaan jawabannya? Ada yang tambahan dari kelompok 3? Ada yang mau nambahin? Sama jawabannya? Gimana kelompok 2 jawabannya? Ada tambahan? Silakan tambahkan lagi untuk kelompok 2. Beberapa kesalahan yang umumnya terjadi dalam penghitungan pajak yaitu: 1. Lupa untuk memasuki biaya jabatan. Biaya jabatan adalah hal yang umum bagi karyawan swasta, BUMN, dan PNS, di mana biaya jabatan adalah biaya untuk menetapkan, menagih, dan memelihara kebutuhan. 2. Lupa untuk dalam memasukkan potongan. Iuran pensiun merupakan iuran yang harus dibayar oleh karyawan jika dia atau pihak perusahaan ikut serta dalam program pensiun. 3. Tidak melakukan penghitungan sesuai dengan ketentuan. Ketika wajib pajak tidak menghitung dengan tepat sesuai ketentuan, maka akan terjadi kesalahan penghitungan. 4. Salah memilih penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penghasilan tidak kena pajak mungkin masih jarang didengar dan masih dalam dipahami dengan baik oleh para wajib pajak. Selain faktor di atas, human error juga menjadi hal umum yang sering terjadi ketika melakukan penghitungan pajak. Namun di era digital seperti ini, tentunya setiap orang dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dengan menggunakan penghitungan otomatis. Oke. Ada tambahan kelompok 3? Sama kelompok 1 cukup? Oke, Asyifa, makasih. Yang berikutnya pertanyaan nomor 3 sama kelompok 3. Siapa? Sofi. Yang mau menggunakan Sofi. Mengajukan pertanyaan dari Sofi ke siapa yang mau menjawab kelompok berapa? Oh, kelompok 1, kelompok 2 sama Asyifa. Silakan Asyifa jawab pertanyaan nomor 3. Ya. Bagaimana pembayaran dan pelaporan pajak jika tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari besar atau hari libur? Hari besar atau hari libur. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk Sabtu atau libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Oke. Jadi untuk pembayaran pajak yang jatuh pada hari libur dapat dibayarkan di hari berikutnya. Oke, paham? Untuk kelompok 3 cukup, Sofi? Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan lain? Oke, kalau begitu dari Bapak memulai satu pertanyaan, 2 pertanyaan. Silakan kelompok siapa yang mau jawabnya ya. Oke, lanjut. Dan giliran dari Bapak ya. Pertanyaan nomor berikutnya. Tulis beberapa batas waktu penyampaian SPP. Tulis beberapa batas waktu penyampaian SPP. Yang kedua pertanyaan dari Bapak itu, bagaimana cara memperpanjang jangka waktu penyampaian SPP tahunan? Ada ya pertanyaannya? Oke. Untuk kedua pertanyaan itu yang mau menjawab kelompok berapa? Silakan ajukan tangan. Oke, kelompok 1, kelompok 3 dulu ya. Mau kelompok 1 jawab nomor pertanyaan ke-1 dari Bapak. Pertanyaan kedua jawab kelompok 3. Silakan Asyifa untuk silakan untuk menjawabnya dari Bapak. Tulis beberapa batas waktu penyampaian SPP. Iya.